Teman-teman, salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di seperti biasa konten saya Empu Gelol, dan tetap kita akan membahas mengenai tentang Mandau seperti biasanya, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan budaya. Nah, pada sesi ini teman-teman saya bawa untuk melihat langsung pengerjaan sarung Mandau Gerunggang Bebaret. Nah, jadi Gerunggang Bebaret ini semuanya dikerjakan dengan pisau dan diamplas. Di dalamnya juga diraut dengan pisau. Nah, ini sudah disatukan dengan belakangnya. Jadi bagian depan ini sudah jadi, ini belakang belum, masih diraut lagi agar bisa jadi dengan sempurna. Jadi meraut sarung Mandau ini tidak bisa terburu-buru, memang harus berhati-hati dan pelan-pelan sekali, apalagi berbicara masalah Mandau tempilan. Kalau Mandau tempilan ini memang dia punya sarung sangat detail sekali dan rapi seperti itu. Kalau sarungnya itu tidak rapi, tidak kelihatan kokoh, maka bukan termasuk tempilan di dalam tradisi budaya kita, khususnya benua. Nah, seperti itu. Jadi tempilan itu bermacam-macam, nggak mesti itu harus sarungnya seperti ini. Tempilan itu bermacam-macam bentuk sarung. Ada yang pakai seletup, ada yang enggak, ada yang polos. Kadang juga ada sarung Mandau tempilan itu tempusarnya 3, ada juga. Tapi kalau untuk bagian kami daerah Benua, Kecamatan Tanjung Isui, daerah Ohong, kebanyakan sarung tempilan itu yang untuk yang baharing itu pasti dia punya tempusar itu 1 di sini, yang lain tidak pakai tempusar atau dia tidak pakai tempusar semua. Jadi untuk Mandau tempilan ini tidak mesti harus gagang tanduk, gagang kayu juga bisa, karena tempilan biasanya dari bentuk bilah serta hal-hal lainnya yang tentunya sangat berkaitan dari nilai estetika dan kerapiannya. Jadi untuk tempilan yang ini jenis untuk yang hulu tunggur saya buat. Nah, ini pasangannya tempilan. Nah, nanti kalau jadi ini. Jadi banyak teman-teman di YouTube ini yang bertanya beberapa kali kepada Empu mengenai Mandau tempilan hulu tunggur seperti ini. Empu, tolong dong Empu, kami kepingin tahu untuk gagang Mandau tempilan itu berapa sih maharnya. Nah, itu sebenarnya untuk mengatakan langsung lewat konten YouTube seperti ini kadang Empu tidak enak berbicara masalah maharnya. Nah, tapi karena ini merupakan permintaan dari kawan-kawan semua serta saudaraku yang ada kepingin tahu nilai harga tempilan hulu tunggur, maka Empu akan terus terang mengenai nilai maharnya berapa. Kalau hulu tunggur itu 1 paket termasuk dengan anak pisaunya, itu nilai maharnya mohon maaf paling murah 3.500.000 untuk Mandau hulu tunggur, dan bisa juga lebih daripada 3.500.000 tergantung seni dari sarungnya Mandau tersebut. Nah, seperti itu. Jadi pengerjaan sarungnya ini
lama. Ini aja sudah berapa hari dikerjakan belum selesai, karena ya kita buat serapi mungkin. Nah teman-teman bisa lihat, nah ini, nah semuanya dilakukan dengan pisau serta diamplas pelan-pelan. Jadi itu yang Empu katakan buat teman semua secara jujur, agar semua saudaraku bisa tahu berapakah nilai mahar mandau tempilan tersebut. Tapi di dalam konten ini bukan berarti Empu promosi masalah mandau agar mandau ini teman-teman membelinya dengan Empu. Enggak, bukan seperti itu. Artinya teman-teman boleh memilih di mana saja saudara kita pembuat mandau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan pembuat mandau yang ada seluruhnya bagus-bagus semua, itu enggak ada bedanya, sama saja seperti itu. Nah itu untuk masalah ini. Untuk sesi ini sambil pelan-pelan Empu lagi meraut ini untuk pemasangan rotannya ini. Nah ini untuk ini sini lagi. Nah ini teman-teman bisa melihat. Jadi dilakukan dengan sangat hati-hati sekali. Wah susah ini kameranya ini. Nah kepingin memperlihatkan ke teman-teman, tapi apa daya ini susah kameranya kayak gini, masih di HP. Terkecuali Empu sudah bisa beli GoPro, nah, baru semuanya akan lebih jelas. Nah ini diraut dengan pelan-pelan sekali ya, teman-teman bisa lihat semua. Nah nanti rotannya kan di sini dimasukkan. Nah ini dengan ini besarnya harus kurang lebih, tidak boleh ada yang lebih besar atau ada yang terlalu kecil, maka hasilnya akan kurang bagus. Nah ini jadi ada juga teman-teman yang bertanya, betulkah Empu di dalam kita membuat mandau itu, sarung mandau serta gagangnya itu kita tidak boleh sembarang ngukir katanya. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan itu kayaknya Empu bingung menjawabnya. Kalau orang sudah mengukir sarung mandau, sudah mengukir hulu mandau, rasanya tidak mungkin itu sembarang ngukir. Pasti orangnya bisa mengukir. Nah kalau orang yang sembarang ngukir itu tidak mungkin dia bisa menjadikan sarung membuatnya. Tidak mungkin dia bisa membuat gagang mandau sampai jadi. Nah, seandainya itu kurang tepat atau sumpamanya kurang bagus, bukan sembarang ngukir, tapi dia masih dalam proses belajar seperti itu untuk menjadi bisa. Tapi Empu juga masih belajar, Empu juga membuat masih belum bagus, masih belum sempurna. Kita sama saja, sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan seni budaya yang ada. Nah ini Empu akan membuka ini biar teman-teman lihat dalamnya bagaimana.
Jadi sarung mandau ini di dalamnya juga kita raut. Nah ini pakai pisau. Nah teman-teman bisa lihat tuh. Nah ini jadi bentuk bilahnya ini tadi kalau masuk pas di sini. Nah tuh. Jadi aturan kita orang benua antara ini dengan ke sini dia tidak jauh, paling jauh segini jaraknya. Nah ini teman-teman bisa lihat itu khasnya kita. Nah seperti ini kan habis sampai di sini, dia di sini letak mata bilahnya. Nah itu bisa lihat semua. Nah itu tradisi kita. Jadi kalau untuk sarung dan mungkin kita tradisi kita bilang cuma segini. Nah, kemudian sarungnya ini lebih kosong sini panjang. Kalau kita enggak, kita hanya menyisakan sedikit. Nah seperti itu untuk kami orang benua membuat mandau. Orang Tunjung juga seperti itu, orang Bentian juga seperti itu. Pada dasarnya cara pembuatannya sama. Jadi terserah kepada teman-teman yang kepingin mengikutinya seperti apa. Tetap seperti biasa, pada dasarnya semuanya bagus gitu. Nggak ada yang lebih bagus, sama saja bagusnya, tergantung hati kita. Seperti itu. Oke teman-teman, Lampu rasa hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata Empu yang salah atau menyinggung perasaan saudaraku semua. Semoga saja hal ini bermanfaat bagi saudaraku yang ada di seluruh Indonesia. Dan tak lupa juga saudaraku di Malaysia, apa kabar? Serta di luar negeri lainnya. Karena kemarin ada juga saudara kita di luar negeri katanya ada nonton konten Empu di luar negeri, maksudnya di luar dari Malaysia, di luar dari Indonesia ada juga yang nonton. Nah, semoga sukses dan selamat berkarya juga. Tak lupa Empu ucapkan salam budaya.